berjumpa di tahun ajaran 2021-2022. Selamat dan sukses selalu. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak ibu semakin terbaik. Dan jangan lupa selalu sehat ya. Oke, salam pembelajaran PJJ kita yang pertama di kelas 5 bersama Ibu Jenny. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari anak-anak kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak ibu. Nah, pada pertemuan kali ini bersama Ibu Jenny, kita masuk dalam tema 1 dengan judul organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1 mengenai organ gerak hewan. Subtema 1 ini kita masuk dalam pembelajaran pertama yang mencakup bahasa Indonesia dan IPA. Semangat anak-anak ibu, kita masuk dalam pembelajaran PJJ pertama bersama Ibu Jenny. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Siswa dapat menemukan pokok-pokok pikiran dan kalimat penjelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, siswa dapat mengetahui gerak pada manusia dan hewan. Mari kita simak baik-baik tahap demi tahap. Masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada dalam buku tema. Nanti anak-anak ibu bisa lihat pada saat anak ibu sudah menerima buku pembelajaran tematik. Ini ada di dalam halaman 3, pokok pikiran dan kalimat penjelas. Pada kelas-kelas sebelumnya, ibu sudah menganggap kamu mengerti tentang pokok pikiran dan kalimat penjelas. Tetapi untuk membuka memori ingatan kamu, ibu akan jelaskan ulang. Dalam paragraf ada bagian dari wacana atau teks yang mengandung ide pokok. Dalam setiap paragraf, selain memiliki beberapa kalimat penjelas, pasti memiliki sebuah pokok pikiran atau biasa disebut ide pokok, atau biasa juga disebut dengan gagasan pokok. Nah, pokok pikiran ini merupakan masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Pokok pikiran berada pada kalimat utama suatu paragraf. Pokok pikiran bisa terletak di awal paragraf yang biasa disebut dengan paragraf deduktif, atau di akhir paragraf biasa disebut dengan paragraf induktif, atau bisa juga pokok pikiran tersebut terdapat di awal dan di akhir paragraf yang biasa disebut dengan paragraf campuran atau variatif. Nah, tidak terkecuali ya, bagi anak-anak ibu, pokok pikiran ini biasa juga sering ada terdapat di tengah, tetapi jarang sekali ditemukan. Nah, ibu akan lanjut menjelaskan ciri-ciri pokok pikiran atau gagasan pokok. Ciri-ciri pertama, ya, pokok pikiran tersebut terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. Kemudian, ciri pokok pikiran tersebut disusun atas topik permasalahan utama dalam paragraf. Ciri berikutnya mempunyai kalimat yang jelas tanpa dihubungkan ke kalimat yang lain. Kemudian, ciri pokok pikiran berikut dibentuk
tanpa ada kata sambung. Kata sambung apa itu? Biasanya kata sambung bisa ada kata dan, serta, tetapi, maupun, ketika, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian gagasan pokok yang berada di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata oleh sebab itu, dengan demikian, kesimpulannya, oleh karena itu, jadi, dan sebagainya. Jadi kuncinya untuk menemukan pokok pikiran atau gagasan pokok, anak-anak ibu harus terlebih dahulu memahaminya. Nah, ibu akan jelaskan cara menemukan pokok pikiran. Cara pertama, agar kita dapat menemukan pokok pikiran, biasakan membaca. Bacalah dengan cermat kalimat pada setiap paragraf yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian, pahami apa yang dibahas atau dibicarakan dalam teks tersebut. Ya. Nah, jadi diharapkan agar membacanya dengan cermat. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, kamu buat jawaban untuk pertanyaan yang udah ibu siapkan. Biasakan setiap paragraf kamu membuat pertanyaan apa yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Ya, contohnya apa yang sedang dibahas pada paragraf pertama, apa yang sedang dibahas pada paragraf kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kamu sudah membuat pertanyaan tersebut, jawablah pertanyaan tersebut. Nanti dari situ kamu akan bisa menemukan jawabannya. Ya, dari jawaban itulah kita dapat menentukan topik utamanya atau dapat menemukan ide pokoknya, pokok pikiran atau gagasan pokok. Oke, ibu akan menjelaskan ya kalimat penjelas. Kalimat penjelas sifatnya untuk menjelaskan atau mengembangkan ide pokok. Biasanya kalimat penjelas berbentuk uraian, ilustrasi, contoh, rincian-rincian, ya. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ibu sudah membuatkan satu contoh teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Mari anak-anak kita baca. Cara membaca yang cermat bagaimana? Dengarkan bacaan ibu tentang organ gerak manusia dan hewan. Gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Contoh gerak tampak pada hewan sapi yang memiliki kaki untuk berjalan di darat. Burung terbang di udara dengan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, sapi, burung, dan ikan bergerak sesuai lingkungan yang ditinggali. Hewan dapat bergerak karena ada organ-organ gerak pada tubuhnya. Begitu pula dengan manusia. Organ-organ gerak dalam tubuh manusia maupun hewan tersebut bergerak secara bersama-sama. Kerjasama antara organ gerak dalam tubuh disebut sistem gerak. Nah, kita sudah membaca dengan cermat. Sekarang, ibu menyuruh anak-anak tentukan kalimat utama pada setiap paragraf teks bacaan di atas. Karena kita sudah membaca dengan cermat, kita bisa mengetahui kalimat utama. Ya, kalimat utama yang ada di paragraf pertama ini adalah tentang
gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Ya, itu kalimat utama. Sedangkan contoh, kalimat dari kata contoh gerak tampak pada hewan sapi yang memiliki kaki untuk berjalan di darat, burung terbang di udara dengan sayap, ikan berenang menggunakan sirip, sapi, burung, dan ikan bergerak sesuai lingkungan yang ditinggalnya. Ini merupakan kalimat penjelasnya. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan lagi kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua. Apa ya kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua? Nah, ya, kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua adalah mengenai kerjasama antara organ-organ gerak dalam tubuh yang disebut dengan sistem gerak. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaan kalimat utama di paragraf pertama dengan kalimat utama paragraf kedua, terletak kalimat utamanya adanya di. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya di awal paragraf, dan untuk paragraf kedua, kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Oke. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan menemukan pokok pikiran dan kalimat penjelas? Ibu menyarankan kamu pada saat ingin menemukan pokok pikiran, bacalah dengan cermat setiap paragraf yang ada dalam teks bacaan. Oke? Nah, masih semangat? Ibu akan lanjut lagi. Kita akan masuk ke pembelajaran IPA. Ini ada di halaman tema kamu nanti, yaitu halaman 3 dan 5. Nah, sebelum Ibu menjelaskan ada apa di pembelajaran IPA tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama, simak dulu cuplikan sederhana ini. Wow, ada gambar seorang yang berjalan hampir berlari-lari. Kemudian ada si rusa atau juga boleh si kijang, ya, berlari kencang. Kemudian ada si putri malu ketika disentuh akan mengatup. Kemudian ada si kancil melompat atau berlari dengan kencang. Kemudian ada si burung elang yang terbang. Wow, kemudian ada si mawar yang mekar. Apa ya pembelajaran kita? Wah, anak-anak ibu sangat memperhatikan pembelajaran kali ini. Ternyata kita belajar tentang gerak pada manusia dan hewan, ya. Nah, gerak pada manusia dan hewan ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, ya. Kalau anak-anak ibu bisa tahu bahwa ciri makhluk hidup itu selain bergerak masih ada lagi ciri kenapa makhluk hidup dikatakan bernapas, mengapa makhluk hidup itu dikatakan berkembang biak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, secara umum gerak pada makhluk hidup ada dua. Yang pertama disebut gerak aktif, di mana gerak aktif ini adalah gerak berpindah tempat atau kedudukan. Ini contohnya adalah manusia dan hewan. Kemudian yang kedua adalah gerak pasif. Gerak pasif ini gerak yang tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Contohnya tumbuhan yang tadi sudah kamu lihat di depan. Putri malu saat disentuh akan menutup atau mengatup. Terus bunga mawar yang mekar, ya, itu adalah tidak berpindah tempat, sehingga disebut dengan gerak pasif. Ibu akan lanjutkan lagi. Uniknya, manusia dan hewan ini bisa
melakukan dua gerakan, yaitu gerakan aktif dan gerakan pasif. Gerakan tersebut melibatkan organ gerak dalam sistem gerak. Apa sih sistem gerak? Sistem gerak ini adalah kerjasama antara organ-organ gerak dalam tubuh. Ya, sistem gerak pada hewan dan manusia itu dikoordinasikan oleh otak kita. Nah, karena kita sudah belajar tentang gerak, maka kita akan belajar tentang alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak manusia dan hewan secara umum ada dua juga. Yang pertama adalah alat gerak aktif, di mana alat gerak aktif ini berupa otot, karena otot kita ini dapat berelaksasi atau memanjang dan berkontraksi atau memendek, atau bisa juga kembali ke bentuk semula. Ini disebut dengan alat gerak aktif. Kemudian yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini berupa tulang karena tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Ya, gerakan tulang mengikuti gerakan otot yang melekat padanya. Jadi antara otot dan tulang ada kerjasama yang sangat baik. Ya, nah, untuk lebih memahaminya kembali tentang alat gerak, nanti akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Ibu hanya menjelaskan sepintas saja. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran kita tentang gerak pada manusia, anak-anak ibu sudah dapat memahami secara singkat dulu. Oke, sebelum ibu menutup pembelajaran kita, ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran yang tadi sudah ibu jelaskan, bahwa pertama, pokok pikiran dalam suatu paragraf itu terdapat di kalimat utama. Ya, kemudian yang kedua, pokok pikiran itu disebut juga ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, gerak pada makhluk hidup ada dua, ada gerak aktif dan ada gerak pasif. Gerak aktif, gerak berpindah tempat, sedangkan gerak pasif adalah gerak tidak berpindah tempat. Yang keempat, manusia dan hewan melakukan dua gerakan, yaitu gerakan aktif dan pasif yang dilakukan oleh otot dan tulang. Sedangkan tumbuhan hanya melakukan gerak pasif saja. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas? Kita akan akhiri pembelajaran kita ya dengan terlebih dahulu kita tutup melalui doa Salam Maria. Mari anak-anak, kita satukan hati kita berdoa Salam Maria. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, ibu ingin memberikan sedikit nasihat atau penyemangat bagi anak-anak ibu bahwa berdoa saja tidak cukup. Belajar dengan baik adalah bukti bahwa doa kamu serius. Karena belajar itu adalah ibadah. Oke anak-anak ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya, sekeluarga, orang tua dan seluruh isi keluarga dalam keadaan sehat, dan selalu Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Bye bye.